Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dari kelompok 4 yang beranggotakan 3 orang. Saya sendiri bernama Nurhaliza dan rekan saya Agnes Puspitasari dan Selvi Amelia Sari yang bertemakan tentang disonansi moral. Disonansi moral adalah hakikat anak sebagai manusia pada umumnya memiliki 3 macam tenaga dalam yang ada unsur psikis. Istilah ide memiliki pengertian suatu dorongan yang berasal dari dalam diri seorang untuk mendahulukan rasa enak, mencapai kenikmatan dan nafsu belaka. 2. Ego adalah suatu dorongan atau tenaga dalam yang berasal dari jiwa seorang yang berfungsi menyampaikan kemauan atau dorongan yang bersumber dari ide. Hal ini dilakukan dengan mencoba mengarahkan dorongan tersebut pada kenyataan hidup, pengalaman hidup, dan fakta nyata kehidupan manusia. 3. Superego adalah dorongan atau tenaga dalam yang berfungsi sebagai alat kontrol terhadap seluruh dorongan yang berasal dari kemauan ide. Kontrol dari superego ini berasal dari ajaran agama, moral, atau norma yang diterima manusia. Sebagai sebuah ilustrasi untuk lebih memahami ketiga istilah tersebut, berikut ini sebuah fragmen tentang kemauan seorang dalam kehidupannya. Ketika anak usia tanaman kanak-kanak disuruh mandi sore oleh ibunya, ia tetap ingin bermain dan tidak perlu mandi. Kemudian ibu menasihatinya dengan mengutip ucapan guru di TK bahwa kita harus mandi. Untuk menjaga kesehatan, hanya dia sendiri yang belum mandi. Rumusan masalah. 1. Apa yang dimaksud dengan disonansi moral? 2. Apa saja faktor-faktor disonansi? 3. Bagaimana peran guru anak usia dini dalam menanggulangi dan mencegah disonansi moral? 4. Apa penyebab terjadinya disonansi moral? 5. Apakah faktor pendorong disonansi moral personal? Belakang. Hakikat anak sebagai manusia pada umumnya memiliki 3 macam tenaga dalam yang ada unsur psikis. Keberadaan tenaga dalam itu akan memberikan pengaruh pada dirinya untuk melakukan berbagai kegiatan atau aktivitas baik yang bersifat positif ataupun negatif. Disonansi dan resonansi. Disonansi menekankan pada pengguguran atau penurunan gema atau getar ajaran nilai, norma, dan moral yang ada pada diri seseorang, sedangkan resonansi justru mengukuhkan atau menekankan adanya gema atau getar nilai, norma, dan moral yang telah diketahui seseorang dari proses pendidikan sebelumnya. Menurut KBBI, kombinasi bunyi yang kurang enak didengar. Disonansi adalah munculnya disonansi pada diri manusia disebabkan adanya beberapa faktor penyebab, seperti disonansi kognitif, disonansi personal, disonansi sosiopolitis, dan disonansi pengaruh kemajuan ilmu pengetahuan dan pola modernisasi. Faktor munculnya disonansi adalah disonansi kognitif, disonansi personal, disonansi sosiopolitis, disonansi berdasarkan bawaan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pola modernisasi. Baiklah, materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yang bernama Agnes Puspitasari. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Nurhaliza. Berikut ini beberapa contoh disonansi kognitif. 1. Seseorang mengatakan kebohongannya dan meyakinkan dirinya bahwa dia mengatakan hal yang baik. 2. Seseorang memaparkan pentingnya olahraga padahal dia sendiri tidak melakukannya. Berikut ini penyebab munculnya disonansi kognitif. 1. Tekanan dari pihak lain. Disonansi kognitif seringkali muncul akibat dari paksaan atau tekanan yang sulit dihindari. Misalnya, seorang karyawan tetap pergi bekerja ke kantor di tengah pandemi COVID-19. Ia terpaksa berangkat ke kantor karena takut dipecat serta demi mempertahankan penghasilannya. 2. Informasi baru. Terkadang menerima suatu informasi baru dapat menimbulkan kondisi disonansi kognitif dan rasa tidak nyaman dalam dirinya. Ketiga, keputusan yang diambil. Saat dihadapkan dengan dua pilihannya,
yang sama-sama kuat, kita akan mengalami kondisi disonansi. Misalnya, seseorang menerima 2 tawaran pekerjaan, yakni 1 pekerjaan di dekat rumah orang tuanya dan 1 pekerjaan di luar kota. Namun dengan gaji yang lebih tinggi, ia mungkin bingung dengan 2 pilihan tersebut. Karena menurutnya, faktor kedekatan dengan keluarga dan gaji sama pentingnya. Cara manusia menghadapi disonansi kognitif. 1. Menolak atau menghindari suatu informasi baru. Kondisi disonansi kognitif seringkali dikurangi dengan menghindari suatu informasi baru yang berkonflik dan keyakinannya. Misalnya, seorang perokok menemukan informasi riset bahwa rokok dapat meningkatkan risiko komplikasi kanker paru-paru. 2. Melakukan justifikasi. Saat mengalami disonansi kognitif, seseorang mungkin akan melakukan justifikasi dengan meyakinkan dirinya dalam melakukan hal-hal tertentu. 3. Mengubah keyakinan lama. Mengubah keyakinan lama. Dengan cara ini, manusia menyelesaikan disonansi kognitif adalah dengan mengubah keyakinan yang selama ini ia anut. Disonansi personal. Faktor disonansi personal muncul karena didorong oleh hal-hal berikut: kebutuhan dan kepentingan diri sendiri, ketergesaan dan keadaan darurat, kekerabatan dan keluarga, keyakinan dan mitos, kebiasaan, budaya, tugas dan jabatan. Contoh-contoh yang dapat menggambarkan hal-hal tersebut dapat diilustrasikan sebagai berikut. 1. Seseorang yang atas dasar kebutuhan dan kepentingan dirinya. Misalnya, anak usia dini saat berebut mainan atau makanan walaupun dia tahu bahwa itu bukan miliknya. Lantaran merasa butuh dan kepentingannya belum terpenuhi, ia akan berusaha merebut barang tersebut. Kedua, seseorang dengan ketergesaan dalam keadaan darurat. Misalnya, 2. Seseorang dalam ketergesaan dalam keadaan darurat. Misalnya ketika anak usia dini mengantre di sebuah kegiatan makan bersama, ia tidak sabar karena takut kehabisan dan takut mendapatkan makanan yang sedikit. Pada akhirnya ia memutuskan menyerobot antrean walaupun ia tahu bahwa itu dilarang oleh gurunya. Ketiga, seseorang atas dasar kekerabatan dan keluarga. Misalnya, anak usia dini berkelahi dengan teman sekelasnya karena salah satu di antara mereka membela adiknya yang disakiti dan dipukul oleh orang lain. Keempat, seseorang yang memiliki keyakinan dan mitos. Misalnya, anak kecil selalu meminta diantar ke kamar mandi walaupun merasa yakin bahwa ada setan di kamar mandi dan menakutkan. Walaupun ia akan mendapatkan julukan anak yang penakut, dia selalu minta diantar ke kamar mandi. Kelima, seseorang dengan kebiasaan dan budaya. Misalnya, anak yang di lingkungan yang salah, ketika ia berbuat yang serupa, ia merasa tidak bersalah, betapapun ia tahu hal itu dilarang oleh lingkungan sekitarnya. Keenam, seseorang atas dasar tugas dan jabatannya dapat menyalahgunakan hal itu demi memenuhi kebutuhan dirinya. Ketujuh, seseorang atas hasrat untuk sukses dan rasa senang bisa saja melanggar aturan nilai, norma, dan moral yang berlaku dalam kehidupannya. Misalnya, seorang anak taman kanak-kanak mengakui hasil karya temannya itu adalah karyanya sendiri, padahal dia belum mampu membuatnya. Disonansi sosiopolitis. Hal yang memungkinkan munculnya disonansi dalam kaitan ini meliputi ideologi, ras, kesukuan, nasionalisme. Misalnya, betapapun dunia pendidikan telah berupaya dalam berusaha dalam menanamkan nilai, moral, dan norma kebaikan kepada anak didiknya, kondisi yang kontradiktif ini memungkinkan dapat memberi pengaruh negatif pada anak. Di sini saya akan melanjutkan pembacaan dari Agnes.
Penanggulangan dan pencegahan disonansi moral secara umum. 1. Menyiasati lingkungan saat anak beraktivitas, misalnya lingkungan yang eduktif. 2. Menyiapkan alternatif pilihan kesenangan anak sebagai upaya pencegahan perhatian dan keinginannya. 3. Menyusun strategi agar berbagai pengaruh yang masuk ke dalam kehidupan anak senantiasa tersaring dan terkendali oleh orang tua. 4. Menumbuhkan sikap proaktif dan kolaboratif dengan seluruh elemen masyarakat untuk senantiasa peduli terhadap berbagai pengaruh negatif dari perjalanan zaman. Penanggulangan dan pencegahan disonansi moral pada anak usia dini. 1. Hindari atau meminimalisasi anak untuk mengetahui perbuatan keji dan buruk secara langsung. Jika mereka mengetahui perbuatan keji dan buruk pada waktu akademiknya, nantinya mereka belum siap, hal itu akan dapat mengganggu kejiwaan dan kepribadian dirinya sendiri. 2. Biasakan anak melakukan aktivitas terprogram untuk memenuhi seluruh aspek perkembangan dirinya, seperti program yang dapat menstimulasi kecerdasan akademiknya. 3. Kenaikan anak dengan aturan hidup bernuansa moral dan nilai-nilai agama. 4. Libatkan anak pada aktivitas moralitas dan agamis bersama orang dewasa. Peran guru anak usia dini dalam menanggulangi dan mencegah terjadinya disonansi moral. Menurut versi No Humanist Education 1999, pendidikan no humanis memberikan pendidikan kepada seluruh bagian yang membentuk anak itu, bukan hanya menghafalkan informasi dan menjejalkannya kepada anak atau melatih anak-anak untuk menjadi robot agar guru menjadi senang karena anak itu akan mengeluarkan jawaban-jawaban yang dikehendaki. Ada tradisi orang dewasa karena di semua peradaban, anak-anak sering berinteraksi dengan orang dewasa. Menurut Sigmund Freud, kehidupan seseorang dikuasai oleh energi mental dan psikisnya yang disebut libido, prinsip kesenangan, dan prinsip realitas. Libido manusia, lebih lanjut Freud menjelaskan, berpusat pada zona-zona tertentu pada tubuh manusia dalam satuan tertentu. Daerah di mana libido itu senang terkonsentrasi atau berpusat ikut menentukan bentuk atau jenis rangsangan yang tidak dapat memuaskan. Prinsip kesenangan yang ada pada manusia mempunyai arti, yaitu prinsip untuk melepaskan energi pada setiap kesempatan yang memungkinkan tanpa penundaan. Kesimpulannya, jadi dilihat dari sudut pandang pendidikan nilai, moral, dan norma, eksistensi disonansi adalah gema yang akan berusaha menentang masuknya serta menginternalisasi pendidikan dan pengetahuan nilai, moral, dan norma tersebut ke dalam reaksi afektual. Keberadaan tenaga dalam pada anak akan memberikan pengaruh kepada dirinya untuk melakukan berbagai kegiatan atau aktivitas baik yang bersifat positif atau negatif. Keberadaan tenaga dalam itu menurut istilah psikologi dikenal dengan kata id, ego, dan superego.